Di balik butiran garam yang mengkristal, tersimpan kisah perjuangan petambak garam di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang tak pernah berhenti untuk berharap. Meski teknologi dan cuaca sering tidak bersahabat, mereka tetap berjuang mendukung cita-cita besar swasembada sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian produksi garam nasional pada tahun 2027 dengan target menghentikan impor garam konsumsi pada 2025. Kabupaten Brebes dikenal bukan hanya sebagai penghasil bawang merah, tetapi juga salah satu sentra produksi garam rakyat di Jawa Tengah. Di tengah tantangan impor garam dan perubahan iklim, pemerintah daerah bersama para penyuluh berupaya menguatkan kembali sektor ini dari hulu hingga hilir. Di bawah teriknya sinar matahari di pesisir utara Brebes, garam mulai mengkristal di atas hamparan tambak. Disinilah di Desa Kerakahan, Kecamatan Tanjung, para petani garam menuai harapan di tengah upaya pemerintah untuk memenuhi swasembada pangan di sektor perikanan. Dulu seringkali harga garam lebih pahit dari keringatnya, namun kini rasa asin itu mulai kembali. Desa Kerakahan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes merupakan salah satu desa pesisir yang memiliki potensi besar di sektor perikanan dan kelautan, khususnya dalam pengembangan tambak garam. Dengan luas wilayah mencapai 6.000 hektar dan jumlah penduduk sekitar 4.500 jiwa, Desa Kerakahan memanfaatkan letak geografisnya yang strategis di pesisir utara Jawa untuk mengembangkan tambak garam sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat. Potensi ini menjadikan Kerakahan sebagai salah satu wilayah penopang ketahanan pangan, terutama dalam mendukung kemandirian garam nasional. Namun, beberapa tahun lalu petambak garam di Desa Kerakahan Brebes menghadapi masa suram. Produksi garam lokal yang melimpah kalah bersaing dengan garam impor yang dianggap memiliki kualitas lebih bagus. Harga di tingkat petambak anjlok di kisaran Rp150 per kilogram pada tahun 2014 hingga 2015, tidak sebanding dengan keringat yang dikeluarkan. Saya menekuni garam dari sejak tahun 2080. Jadi untuk pergaraman itu awalnya itu memang tradisional. Jadi dulu orang-orang dulu itu membuat garam itu secara tradisional. Di kala itu waktu itu garam itu harganya paling rendah itu sampai menyentuh di Rp10. Di tahun 1980 itu menyentuh angka Rp10 di kala itu. Krisis garam nasional bukan tanpa sebab. Kualitas rendah, cuaca ekstrim, hingga minimnya modernisasi teknologi menjadi tantangan utama. Padahal, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 108.000 km, modal besar untuk menjadi negara swasembada garam. Krisis yang dialami petambak garam Brebes menjadi titik balik saat pemerintah meluncurkan pengembangan usaha garam rakyat Pugar melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Petambak garam di Desa Kerakahan Brebes mendapat dukungan berupa teknologi geomembran. Penerapan teknologi geomembran meningkatkan kualitas garam di Brebes menjadi lebih putih, bersih, gurih, dan kandungan NaCl-nya bahkan mencapai 97% sesuai standar garam industri. Kaitannya dengan usaha garam rakyat, kelompok di Desa Kerakahan itu dimulai sejak tahun 2011, yaitu pada kegiatan dari KKP, kegiatan Pugar, yaitu pengelolaan usaha garam rakyat. Kemudian tahun berikutnya
ini kegiatan ini menjadi titik balik dari yang tadinya usaha secara tradisional, kemudian diperkenalkan teknologi berupa sarana prasarana, dan peningkatan yang lebih tajam itu pada tahun 2017 di mana Desa Kerakahan itu mendapatkan kegiatan lahan garam integrasi. Di situ teknologi mulai masuk seperti penggunaan geomembran, kemudian penggunaan alat-alat pompa air, dan yang terpenting itu adalah sistem pembuatan garam dengan TUF, teknologi ulir filter, di mana itu bisa meningkatkan kadar NaCl dan mengurangi kadar air. Namun, tantangan belum usai. Cuaca yang tak menentu dan keterbatasan pasokan geomembran masih menjadi kendala utama yang dapat menekan produktivitas petambak. Kondisi ini mendorong lahirnya inovasi berupa sistem tanel buka tutup, sebuah teknologi sederhana namun efektif yang dirancang untuk melindungi lahan garam dari hujan sehingga proses produksi tetap bisa berjalan bahkan di musim penghujan. Inovasi ini menjadi harapan baru bagi petambak garam agar produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada musim kemarau seperti pada sistem garam konvensional. Bagaimana kita ketahui, kendala utama para pegaram kita adalah bagaimana mengantisipasi cuaca yang kadang berubah-berubah dengan cepat, terutama ketika musim kemarau basah karena efek global warming. Jadi kami dari Dinas Perikanan memberikan satu inovasi yang namanya teknologi tunnel buka tutup, yang mana tunnel buka tutup itu adalah satu konstruksi yang dibuat sangat sederhana berupa tutupan plastik yang kita buat di atas meja kristal, sehingga itu untuk menghindari pencampuran ketika hujan mulai turun dan potensi hujan akan turun, sehingga petani atau pegaram kami bisa mengantisipasi tersebut. Ketika musim hujan mulai turun, pegaram-pegaram kami masih bisa berproduksi, satu kelompok tersebut masih bisa produksi dan merasakan harga garam yang cukup bagus karena memang pada saat musim-musim hujan tersebut garam sulit diproduksi. Akan tetapi dengan teknologi tunnel buka tutup mereka masih bisa melakukan aktivitas dan bisa berproduksi sehingga mendapatkan garam yang harga yang cukup baik. Berkat pendampingan, penerapan teknologi dan kebijakan pembatasan impor yang direncanakan Presiden pada tahun 2026, pemerintah pusat mulai mengakselerasi kemandirian sektor pergaraman nasional. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 untuk mempercepat pembangunan pergaraman nasional yang menjadi pijakan baru bagi daerah dalam mendukung target swasembada garam pada tahun 2027. Dampak positifnya mulai dirasakan oleh para petambak, salah satunya di Kabupaten Brebes. Kenaikan harga garam lokal di awal musim panen 2025 menjadi angin segar bagi para petambak dengan harga jual garam berkisar 1.300 hingga 2.500 per kilogram. Sekarang saya memakai inisiatif atau inovasi tunnel katup, buka tutup untuk mengantisipasi daripada curah hujan yang saat ini kemaraunya basah di tahun 2025, sehingga saya bisa memanfaatkan panas dan bisa setiap hari bisa produksi garam sehingga bisa menikmati rasa manisnya garam di tahun 2025 ini. Sepanjang Agustus hingga Oktober 2025, produksi garam rakyat di Kabupaten Brebes mencapai total 589.365 kg. Nilai penjualannya menyentuh angka lebih dari 1 miliar rupiah.
Dari angka tersebut, Desa Kerakahan mencatatkan kontribusi tertinggi yakni 217.150 kg dengan total penjualan lebih dari 400 juta. Program pemerintah dan inovasi teknologi membawa asa baru bagi petambak garam di Desa Kerakahan dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Garam sebagai salah satu komponen penting dalam rantai pasok pangan dan industri perikanan, kini mulai dikelola secara lebih terarah. Saat ini kita sedang melakukan satu penawaran kepada investor untuk menanamkan investasinya berupa hilirisasi, yaitu untuk washing plant ataupun garam-garam yang bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat dengan mendirikan industri garam beserta gudang pendukungnya. Sehingga saat ini kita optimis ke depan garam-garam tersebut dengan produksi yang nanti bisa kita pacu, kita optimalkan, bisa terserap oleh investor tersebut ataupun oleh gudang-gudang yang sudah disiapkan, sehingga masyarakat bisa terus memproduksi dengan baik tanpa terkendala dengan harga jual yang sangat rendah. Untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memperkuat posisi petambak, pemerintah desa juga mengambil peran aktif dengan membangun sistem distribusi dan pemasaran garam rakyat secara mandiri melalui Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini tidak hanya menjaga roda ekonomi lokal tetap berputar, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengurangi ketergantungan impor garam dan memperkuat kemandirian pangan berbasis potensi lokal. Sekarang kan juga lagi digalakan koperasi desa ya Mbak ya. Insya Allah ke depan ini nanti hasil dari petani garam itu akan masuk ke Kopdes dan mungkin di situ nanti ditampung sama Kopdes. Biasanya kan kalau garam itu tinggi sekali ya Mbak ya, artinya banyak sekali, harga kan rendah. Nah di situ nanti peran Kopdes bisa berperan di situ untuk menampung dulu penggaramannya biar harganya juga sangat stabil, tidak jatuh-jatuh banget. Kopdes yang akan mengemas, nanti ada alat tersendiri untuk mengemas seperti yang ada di sana tadi ya Mbak ya. Mungkin ada alat-alat tersendiri untuk bisa menjadi garam beriodium itu. Dari tangan-tangan para petani inilah kemandirian pangan bangsa dirajut. Bukan hanya soal garam, tapi juga tentang keteguhan dan harapan di tengah panasnya perjuangan. Di tanah yang dulu hanya menghasilkan butiran garam, kini tumbuh butiran harapan. Brebes membuktikan bahwa dengan inovasi, pendampingan, dan keyakinan, rasa asin bisa kembali membawa kesejahteraan. Dan mungkin, kelak kata swasembada bukan lagi jargon di atas kertas, melainkan kenyataan di atas tanah garam. Dari tanah pesisir, garam bukan lagi sekedar butiran putih, namun simbol ketekunan, harapan, dan juga kemandirian. Dari Brebes, upaya menuju swasembada pangan kini hasilnya mulai terlihat nyata. Harga garam semakin membaik, teknologi semakin diterapkan, dan semangat para petambak terus terjaga. Kini, rasa garam tak lagi pahit, namun kembali asin. Asin yang mensejahterakan. Bahkan, harga garam kini rasanya manis bagi mereka yang menggantungkan hidup dari tambak dan matahari.